Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali bersama saya Kang Eep di channel kesayangan kita semua, ngobrolin sound masjid. Di episode atau di konten sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa rekaman menggunakan smartphone bisa ditingkatkan kualitas audionya, yaitu dengan menggunakan mikrofon eksternal ataupun audio interface, dipasangin mikrofon yang kelas profesional, dan itu peningkatan kualitas suaranya kemarin sudah Anda dengarkan sendiri bagaimana bedanya ya. Ya, memang jauh lebih bagus gitu ya, jauh lebih berkualitas. Oke, sebelum saya lanjut, karena ini rekaman, ini pas di dekat Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua ya. Dan tidak lupa, ini masih ada kekaren lebaran. Ya. Jadi saya menikmati dulu kue lebaran ya. Menikmati kue lebaran. Oke. Enak sekali. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan, di depan saya sekarang, ya, saya janjikan tadi untuk peningkatan kualitas suara dari rekaman smartphone kita, saya sudah kedatangan satu alat, ya. Ini buatan Cina dari Shenzhen ya. Sebelum kita buka, nah jadi ini Lavalier ya, tipe Lavalier itu yang kecil, clip on ya. Nah, dia tipenya adalah clip on mic yang dibuat untuk smartphone, kamera DSLR, camcorder, audio recorder, dan juga bisa buat di PC ya. Kemudian dia adalah tipe condenser microphone ya. Jadi insya Allah daya tangkapnya lebih bagus, lebih clear suaranya, dan dia adalah omnidirectional. Artinya apa? Dia menerima dari segala arah, gitu ya. Eh, Disebutkan di sini juga katanya high quality condenser ya, ideal untuk penggunaan video. Kemudian rendah noise, low handling noise. Termasuk di dalamnya adalah ada baterainya LR44 yang kecil, ada foam windscreen-nya, jadi ada busa untuk ini, serta ada adapter untuk kebutuhan pada colokan TS yang lebih besar. Untuk spesifikasi silakan lihat info berikut ini. Nah, itulah spesifikasinya. Sekarang mari kita coba untuk membuka kemasannya, ya. Jadi ini kecil banget nih. Ya, ini harganya di bawah 200.000 nih kalau nggak salah, sekitar 200.000 ya. Kita buka. Jadi ini ada kartu garansinya ya. Jadi ini resmi, bukan produk yang sekedar abal-abal gitu ya. Oke, ada garansi. Lalu manual book ya, manual book. Apa lagi nih? Nah, ini juga sama. Ini garansi yang dari pabrikannya, ini garansi dari distributornya. Ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini wah, ada stikernya ya. Ini biasanya teman-teman yang suka tim 70 desibel nih kalau unboxing amplifier dan lain suka nyari stikernya. Ini ada stikernya ya. Oke. Oke, berikutnya ada pouchnya. Jadi ini ada kantungnya ya. Ya, jadi kalau bawa-bawa ini aman untuk penyimpanan dari mikrofonnya. Ya, ini adalah unit mikrofonnya. Ya. Dan seperti biasa ada silika gelnya. Kita masukin lagi guys supaya bisa jaga kelembaban di dalam pouch ini ya. Ini mikrofonnya ini kecil ya. Nah, kalau ini kita buka nih apa ya? Ini ada plastiknya. Kita buka juga. Ada adapter ya. Adapter untuk
dari mini TS ya ke TS ya, jadi bisa ke mixer dan lain-lain. Ada windshield ya, ada windshieldnya ini. Oh sorry, kita pasangin aja ya, ini kita pasang. Kenapa ini wajib dipasang ya windshieldnya ini? Agar angin ya, hembusan angin baik dari nafas kita atau mungkin juga dari di sekeliling kita ada angin berhembus, apakah mungkin kalau di masjid ada kipas angin, ini bisa melindungi dari hembusan tersebut tidak masuk ke rekam. Lalu ini ada baterai ya, baterai kecil RN44 kayak baterai jam gitu ya, sama. Lalu ini ada jepitan atau disebut dengan klip ya. Jadi mikrofonnya ini kita bisa pasangkan ya, ini langsung kita pasangkan. Nah, ya. Nih, dia bisa pasang di leher ya, di kerah baju atau di dekat kancing ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan misalkan, sini ada handphone ya. Nah, handphone ini seperti kita ketahui kayaknya tidak ada ya handphone yang kualitas mikrofonnya ini memang sengaja dibuat untuk kebutuhan profesional ya. Pasti ya ala kadarnya gitu. Ya, seperti yang Anda dengarkan waktu terima telepon dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita merekam misalkan ustadz atau penceramah ya, merekam pada saat dia ngisi kajian, ya pasti disimpan ya. Nah, simpan misalkan sini. Nah, ini kan jaraknya cukup jauh. Ya. Belum lagi dia juga nanti nangkep suara-suara dari pantulan. Apalagi kalau masjidnya bergaung, nanti nambah suaranya nggak jelas. Tetapi kalau menggunakan mikrofon eksternal ini dipasang lebih dekat ya ke sumber suara. Walaupun nggak terlalu ideal ya, idealnya kan satu aksis ya di sini ya. Tapi kan kita juga tidak bisa megang terus-menerus di sini ya. Nah, ini ada klipnya dipasang di dekat leher sini. Ya, jadi dia jauh lebih ideal dibandingkan dengan kalau handphone ditaruh di sini, mikrofonnya ada di bawah sini. Ya. Lalu ini ada switch-nya. Ini ada option switch-nya ya. Ini mau ke kamera atau ke smartphone. Posisi smartphone dia off ya. Ya, jadi dia off, di tulisan sininya di saklarnya dia off ya. Yang satu lagi opsinya saklarnya adalah ke kamera. Jadi untuk kamera misalkan ke DSLR semacam, kita harus mengubah posisi switch-nya ya. Kalau untuk smartphone langsung di posisi yang off. Kemudian ini kalau kita buka ya. Nah, ini ada tempat baterainya. Kita pasangkan dulu ya. Kita pasangkan. Baterainya kecil ya. Saya belum tahu kekuatannya seperti apa. Kira-kira gitu ya. Nah, kita pasangkan dulu. Positifnya yang ke arah per, ada pernya ya. Oke. Pasang lagi tutupnya. Nah. Ini kalau kita buka ini cukup panjang ya. Ini panjang. Kalau lihat di spesifikasinya ini panjangnya sampai 6 meter. Ya, 6 meter. Jadi cukup jauh. Saya akan buka sedikit saja ya. Kita ikat kembali sajalah biar tidak kusut karena biasanya ini suka kusut. Tidak kusut. Ini jarak dari ini juga cukup panjang ya. Ini cukup panjang banget. Ini kurang lebih ada semeter lebih nih. Jadi ini klip yang ininya, power supply-nya, yang ada baterainya tadi, itu bisa ditaruh di saku di bawah, di pinggang, ya. Atau ya bisa disimpan di meja, ya. Ini saya coba pakai ya.
Saya coba pakai. Oke. Jadi ini saya pakai, tidak terlalu kelihatan, kecil ya. Kalau memang butuh untuk visual yang bagus, mungkin kabelnya bisa dimasukin lewat di belakang kemeja atau busana kita ya. Nah, tadi opsinya ya, jangan lupa ini kita berada di opsi untuk smartphone, posisinya ada di yang off ya. Ya, yang off. Kalau nanti buat handphone, dua kamera kita onin ke atas. Kalau karena ini buat smartphone, kita pasang di bawah ya. Saya akan coba cek, merekam dulu ya, tanpa menggunakan clip-on ini ya. Saya menggunakan recorder bawaannya dari Xiaomi ya. Kalau mau bagus, ada aplikasi rekaman yang dari Dolby. Coba cari Anda Dolby voice recorder, itu jauh lebih bagus, fasilitasnya banyak. Jadi udah ada termasuk noise reduction-nya, ada juga kompresor dan lain-lain ya. Jadi sangat berkualitas. Tapi kalau misalkan mau pakai bawaannya boleh, tergantung handphonenya ya. Dan ini kalau yang Xiaomi saya cukup puas karena recorder bawaannya cukup bagus. Coba kita tes, kita rekam ya. Cek 1 2 3, rekaman menggunakan mikrofon internal smartphone. Cek 1, cek 1. Sekarang kita coba menggunakan Boya BYM1 ini. Oke, udah saya koneksikan ya. Kita coba. Cek 1 2 3, cek. Ini kita ngerekam menggunakan mikrofon Boya BYM1. Kita nanti periksa suaranya seperti apa, kita bandingkan. Oke rekan-rekan, saya rasa review singkat tentang mikrofon Boya BYM1 ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga dengan menambahkan mikrofon ini, rekan-rekan, sahabat-sahabat, guru-guru kita ya, para mubalik, penceramah, para ustadz yang memang concern dan peduli dengan kualitas suara dari rekaman ceramah dan tausiahnya, untuk segera bisa mengupgrade ya kualitas rekaman dari smartphone. Cukup dengan menggunakan mikrofon eksternal Boya BYM1 ini yang harganya itu nggak sampai 300.000, di bawah 300.000. Saya lupa kemarin itu beli, kalau nggak salah sih 200.000 lebih lah ya, 200 ribuan lah ya. Nah, kalau coba cek di toko online itu sangat murah, menurut saya sangat murah ya, dengan peningkatan kualitas suara yang cukup signifikan. Oke rekan-rekan, sahabat-sahabat, sampai di sini review singkat Boya BYM1. Semoga review ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.